Coba deh bayangkan, Anda lagi di momen paling penting nih dalam karir. Kayak, David ya, eksekutif baru yang harus presentasi strategi. Di depannya apa? Seluruh komite manajemen. Wih, Ngeri-ngeri sedap ya. banget. Satu momen, satu kesempatan aja. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar nggak cuma didengerin, tapi wah, bisa bikin semua terpukau gitu. Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal fokus banget nih. Kita kupas tuntas bab 11 dari buku The Charisma Myth. Penulisnya Olivia Fox Cabane. Oh, buku yang itu ya? Oke. Iya, ini isinya soal seni presentasi, tapi yang pakai karisma. Kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Jadi misi kita kali ini jelas ya. Kita mau bekali Anda semua dengan alat-alat praktis dari bab ini. Biar apa? Biar presentasi berikutnya itu punya daya gerak gitu. Betul, meninggalkan kesan yang kuat. Nah, itu dia. Dan tekniknya bisa langsung cus dicoba. Tepat sekali, sumber kita ya bab 11 itu sendiri. Kita bakal gali intisarinya, teknik-teknik kuncinya. Udah siap nih kita bongkar rahasia presentasi berkarisma? Siap banget. Ayo kita mulai. Oke. Hal pertama nih yang ditekankan di buku ini, soal memahami audiens. Katanya, mereka tuh sering datang dalam kondisi attention starved. Apa ya bahasa Indonesianya? Mungkin kayak lapar perhatian gitu kali ya. Jadi pikiran mereka tuh udah penuh banget pas masuk ruangan. Nah, iya itu. Penuh banget, jadi kita ini kayak bersaing gitu ya buat dapetin fokus mereka. Gimana nih cara paling oke buat nembus keramaian di kepala mereka itu? Kuncinya, kata Caban, itu sederhana sama jelas. Tapi yang radikal gitu sederhananya. Pilih satu aja pesan utama. Yang paling penting, Satu aja. Nggak kurang tuh. nih tajam gampang diingat. Ini maksa kita mikir, inti presentasi kita tuh apa sih sebenarnya? Oke. Satu pesan utama. Kedengarannya simple tapi susah juga ya. Terus gimana kita bangun argumen pendukungnya? Nah, dukung pesan utama tadi pakai 3-5 poin, kunci. Udah, cukup segitu. 3-5 ya, nggak lebih. Kenapa gitu? Karena otak kita itu emang lebih gampang proses informasi dalam kelompok kecil, apalagi 3. Coba deh pikirin, cerita kan ada 3 babak, medali ada 3, permintaan biasanya 3. Udah pola alami gitu. Oh, konsep triad itu ya. Oke, satu pesan utama, 3-5 poin pendukung. Terus gimana biar poin-poin ini nggak jadi kayak daftar belanjaan aja? Kering gitu. Nah, ini nih bagian pentingnya. Setiap poin itu harus dibungkus dengan menarik. Jangan cuma kasih data mentah, Dibungkusnya pakai apa? bisa pakai anekdot yang nyambung sama pengalaman audiens, atau fakta yang bikin kaget, statistik yang bikin penasaran, bisa juga metafora yang hidup, atau contoh konkret yang gampang dibayangin. Intinya, bikin data atau poin Anda itu cerita dan relevan buat mereka. Gitu. Ngomongin cerita, buku ini emang nekenin banget ya kekuatannya. Kita kan emang lebih ingat cerita daripada angka ya. Tapi gimana bikin cerita itu beneran nempel dan efektif gitu dalam presentasi? Biar efektif, coba pilih cerita yang tokohnya mirip sama audiens Anda. Atau yang ngadepin tantangan yang mereka juga ngerti lah. Ini ngebangun empati, koneksi. Oke, biar relate ya. Ya, biar relate. Terus, sajikan secara dramatis, tapi singkat aja. Pikirin kayak trailer film gitu. Bikin penasaran, kasih gambaran, tapi nggak semuanya dibocorin. Nah, cara nyajiin kayak gini nih, kata Caban, itu ngaktifin karisma visioner, kemampuan buat ngelukis masa depan yang menarik. Itu imajinasi lain, kayak metafora gitu. Wah, metafora sama analogi itu kuat banget. Cebenen nyaranin pilih citra yang nyentuh sisi anak-anak kita yang imajinatif itu loh. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, daripada bilang potensi pasar yang belum dimanfaatkan, coba deh bilang kita ini pemburu harta karun yang lagi nyari peti emas tersembunyi. Kan jadi lebih hidup ya? Oh iya, lebih kebayang. Lebih menarik, lebih gampang diingat juga. Konsep abstrak jadi lebih greget gitu. Saya jadi ingat caranya Steve Jobs bikin angka jadi hidup deh. Dia kan nggak cuma bilang sekian juta iPhone kejual, tapi setara 20.000 per hari. Gila kan? Nah, itu dia. Atau kapasitas iPod. Bukan cuma gigabyte, tapi cukup musik buat kebulan bolak-balik katanya.
Itu kan contoh bikin data jadi bermakna banget ya. Tepat sekali, itu contoh sempurna bikin angka dan statistik jadi personal, jadi relevan. Tapi ada satu lagi yang penting banget nih. Apa tuh? Setelah Anda bikin audiens terkesima sama cerita, contoh, atau statistik, jangan biarin ngegantung. Tutup bagian itu dengan poin yang jelas banget atau ajakan bertindak yang gampang dipahami. Tujuannya, biar pesan kuncinya tetap nyampe. Bahkan kalau ada audiens yang, perhatiannya sempat buyar dikit. Kejelasan di akhir tiap bagian itu penting. Oke. Kejelasan di akhir ya. Menarik. Nah, sekarang kita geser dikit ke struktur penyampaian. Ada saran yang agak unik nih di buku ini. Hindari sesi tanya-jawab formal di akhir. Loh, kenapa gitu? Bukannya Q&A itu standar banget ya? Buku ini argumennya gini. Sesi Q&A formal di akhir itu seringnya malah nurunin energi yang udah susah payah kita bangun. Kadang pertanyaannya nggak nyambung, atau malah bikin muncul ragu-ragu baru. Oh, gitu ya? Terus baiknya gimana? Gantinya, coba nyaranin buat ngundang pertanyaan itu sepanjang presentasi aja, jadi interaktif terus. Sepanjang presentasi? Iya, ini ngejaga keterlibatan audiens tetap tinggi, suasananya jadi lebih dinamis, kayak ngobrol aja. Tapi apa nggak berisiko ganggu alur ya? Atau malah kehabisan waktu? Gimana ngaturnya biar tetap jalan gitu? Tentu perlu diatur. Anda bisa bilang di awal, kalau ada pertanyaan singkat yang relevan, silakan angkat tangan ya. Nanti saya coba jawab langsung kalau memungkinkan, atau kita catat buat nanti. Kuncinya kita tetap pegang kendali alur, tapi buka ruang interaksi. Oke, jadi tetap kita yang ngontrol ya? Betul. Selain itu, ini juga soal bahasa yang kita pakai. Coba deh perbanyak pakai kata Anda, jadi fokusnya ke audiens. Terus sesuaikan juga kosakata sama metafora dengan latar belakang mereka. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau audiensnya pada suka golf, mungkin analogi hole-in-one pass. Kalau isinya insinyur, mungkin metafora membangun fondasi lebih kena. Ini nunjukin kita paham dunia mereka gitu. Oh, jadi personalisasi ya, ngerti-ngerti. Terus soal pilihan kata, buku ini juga ngingetin soal framing, terutama hindari kata negatif. Kenapa kita mesti hati-hati sama frasa kayak nggak masalah atau jangan khawatir? Karena otak kita tuh anehnya ya, malah cenderung proses dan ingat kata kunci negatifnya. Masalah, khawatir, meskipun niat kita baik. Wah, iya juga ya. Jadi daripada bilang nggak masalah, mending bilang tentu bisa diatur atau kami urus ini. Daripada jangan khawatir, bilang aja Anda di tangan yang tepat atau silakan hubungi kami kapan aja. Pakai alternatif positif. Ini secara nggak sadar ngebangun persepsi yang lebih bagus. Detail kecil tapi efeknya bisa gede ya ternyata. Lalu soal keringkasan, biar nggak bertele-tele gitu. Penting banget. Setiap kalimat itu harus punya tujuan. Entah ngasih info, ngehibur, atau bikin perasaan positif. Ingat, kita minta aset paling berharga audiens. Waktu sama perhatian mereka. Betul, waktu itu mahal. Makanya, hargai itu. Pesannya harus padat, relevan, to the point. Jangan buang waktu mereka pakai kata-kata yang nggak perlulah. Oke, sip. Kita udah bahas isi, struktur. Sekarang yang kelihatan nih, penampilan sama bahasa tubuh. Seberapa penting sih ini sebenarnya? Penting banget. Sebelum kita ngomong sepatah kata pun, audiens itu udah baca kita lewat penampilan. Pakaian itu ngirim sinyal kuat soal status, kredibilitas, bahkan keseriusan kita sama acara itu. Jadi harus milih baju yang pas ya? Banget. Pastiin kita nyaman secara fisik. Sepatu yang nyakitin atau baju yang terlalu ketat, itu semua bisa ganggu fokus, ngurangin rasa pede kita. Ketidaknyamanan fisik sekecil apapun itu bisa kelihatan keluar dan ngurangin presence kita, kehadiran kita gitu. Nah, ngomongin presence, gimana cara bangunnya secara fisik di panggung? Buku ini nyebut soal menguasai panggung, maksudnya gimana tuh? Artinya, kita perlu ngerasa nyaman dan kayak memiliki ruang presentasi itu. Kalau bisa, datang lebih awal. Oh, biar kenalan sama tempatnya ya? Iya, jalan-jalan aja di area panggung, rasain lantainya, lihat dari sudut pandang audiens. Ini secara psikologis ngebantu kita ngerasa lebih berkuasa atas ruang itu. Presence kita jadi naik. Presence itu kan gabungan dari fokus, sadar penuh di momen itu, sama kemampuan megang perhatian audiens. Terus pas sudah tampil, gimana bahasa tubuhnya? Tadi disebut big gorilla. Agak serem ya?
Haha, iya, istilahnya big gorilla posture. Tapi ini bukan soal agresif kok. Ini soal ngambil ruang secara fisik. Berdiri dengan kuda-kuda yang lebar, stabil. Buka dada, bahu rileks tapi tegap. Oh, jadi biar kelihatan mantap gitu ya? Betul. Postur ini secara psikologis nggak cuma ngirim sinyal pede ke audiens, tapi juga ke diri kita sendiri. Sebaliknya, hindari gerakan-gerakan kecil yang nggak perlu. Kayak apa tuh contohnya? Ya kayak gelisah, mainin pulpen, benerin rambut, atau baju terus-terusan. Gerakan bocor kayak gini nih ngerusak presence kita, ngalihin perhatian audiens dari pesan utama. Tunjukin kalau kita tenang dan terkendali. Wah, ini semua kayaknya butuh usaha ya. Nggak bisa tiba-tiba jago gitu ya, karisma di panggung itu. Saya jadi ingat, katanya komedian Jerry Seinfeld aja latihan materi 6 menit sampai 6 bulan. Gila. Emang bener. Atau Steve Jobs yang latihannya udah kayak legenda gitu. Tepat sekali. Karisma pas tampil itu bukan bakat murni loh. Itu hasil latihan keras. Latihan intensif sampai materinya nempel banget, itu tujuannya bukan biar jadi robot. Justru biar kita bisa tampil spontan tapi tetap terkontrol. Maksudnya gimana tuh? Spontan tapi terkontrol? Latihan itu ngasih kita jaring pengaman mental lah. Terus cara latihan yang efektif gimana dong? Rekam diri Anda. Bisa audio, bisa video. Terus tonton atau dengerin lagi. Tapi yang kritis ya, coba hitung tuh yang disebut irritans. Irritans? Apaan tuh? Gangguan kecil kayak atau jeda yang kepanjangan di tempat yang salah, atau gerakan tangan yang diulang-ulang terus tapi nggak ada artinya. Selain nilai diri sendiri, coba minta masukan jujur dari minimal 3 orang lain. Sudut pandang orang lain sering nangkap hal yang kita nggak sadar. Oke, rekam dan minta feedback. Terus gimana sama latihan di depan orang beneran? Perlu nggak? Wah, ini krusial banget. Usahain minimal sekali latihan di depan audiens nyata. Meskipun cuma temen atau kolega, dinamikanya beda banget sama latihan depan cermin. Beda tekanannya ya? Iya, tekanan sama interaksinya beda. Ini kayak gladi resik lah, manfaatin aja kesempatan apapun. Rapat RT, presentasi di komite sekolah, atau sharing singkat di pertemuan informal. Itu semua ajang latihan berisiko rendah yang berharga banget. Oke, selain PD dan kuasai materi, ada elemen lain nih, kehangatan. Ini juga penting kan ya? Gimana cara nunjukin kehangatan pas presentasi? Ingat nggak fireside chats-nya Franklin D. Roosevelt? Itu contoh klasik banget bikin suasana intim, kayak ngomong personal ke tiap pendengar. Gimana caranya tuh? Pertama, kontak mata. Coba deh tatap mata audiens 1-2 detik per orang. Mungkin buat kita rasanya agak lama ya, tapi buat audiens, ini bikin rasa koneksi personal yang kuat. Mulanya dari orang yang kelihatan paling nyimak, yang senyum atau ngangguk, energi positif mereka bisa nular ke kita. Buku ini juga nyebut alat internal dari bab lain, kayak visualisasi sayap malaikat yang dilakuin David sebelum presentasi. Itu gimana maksudnya? Bisa bantu gitu? Teknik kayak sayap malaikat itu intinya ngubah kondisi internal kita terhadap audiens. Dengan ngebayangin hal positif soal mereka, misalnya lihat potensi terbaik mereka, atau bayangin mereka kayak teman baik, kita jadi ngebangkitin rasa hangat sama niat baik dari dalam diri. Oh, jadi dari dalam dulu ya? Iya, perasaan internal ini nanti secara alami bakal keluar lewat bahasa tubuh, ekspresi muka, sama nada suara kita. Nggak perlu dipaksa. Terus soal suara gimana? Biar kedengeran hangat. Jangan monoton, variasiin nada suara Anda, naik turun gitu, fluktuasi, terus senyum pas ngomong, bahkan cuman ngebayangin senyum aja itu bisa ngubah kualitas suara jadi lebih anget loh. Wah, masa sih? Coba aja. Sama satu lagi tips vokal, coba turunin dikit intonasi di akhir kalimat. Ini ngasih kesan yakin dan tenang. Beda sama intonasi naik yang sering kedengeran ragu atau kayak nanya. Wah, banyak banget ya elemennya. Saya jadi ingat pengalaman pribadi nih soal tempo bicara. Presentasi pertama saya dulu, wah kacau banget. Panik, ngomongnya cepet banget sampai lupa napas. Seberapa penting sih kita memperlambat tempo bicara? Penting banget. Ngomong kecepatan itu tanda umum gugup dan bikin audiens susah ngikutin. Kalau kita sengaja ngelambatin tempo, banyak untungnya. Apa aja tuh? Kita jadi kedengaran lebih bijaksana, lebih terkontrol, audiens punya waktu buat nyerna info, dan yang paling penting, kita ngasih diri kita kesempatan buat napas dan mikir. Kalau perlu, minta teman kasih kode deh kalau kita mulai ngebut. Nah, terus soal jeda atau pause. Kadang rasanya agak nakutin ya, diem di depan banyak orang gitu, kayak awkward. Emang butuh keberanian, tapi jeda itu salah satu senjata paling ampuh buat pembicara berkarisma.
Jeda yang pas itu ngasih bobot ke kata-kata kita. Oh ya? Iya, jeda ngasih audiens waktu buat mikir, buat ngerasain dampak dari yang baru aja kita omongin. Jeda itu nambah drama, dan ya tentu aja, jeda ngasih kita momen buat ambil napas dalam, ngumpulin pikiran, atau sekedar nenangin diri. Kapan aja waktu yang pas buat pakai jeda ini? Pakai secara strategis. Misalnya nih, jeda singkat sebelum nyampein poin penting, buat bangun antisipasi. Atau jeda lebih lama setelah poin penting atau cerita yang emosional, biar meresap. Oke, sebelum dan sesudah poin penting ya. Ada lagi? Jeda setelah ngeluarin lelucon, kasih waktu buat ketawa kan? Jeda di awal presentasi juga kuat, mungkin 3 detik diam setelah naik panggung itu narik perhatian banget. Sama jeda sebelum kalimat penutup, biar kesan akhirnya kuat. Oke. Kalau susah ngelakuinnya gimana? Ada triknya nggak? Kalau masih susah, coba trik praktis ini. Kasih kode warna di naskah Anda. Misalnya kuning buat jeda singkat, merah buat jeda panjang. Atau garis bawahi bagian mana yang perlu ingat buat senyum. Latih ini di situasi yang nggak terlalu berisiko sampai jadi alami. Nah, ini nih pertanyaan terakhir yang sering bikin deg-degan. Gimana kalau ada kesalahan di panggung? Mikrofon mati kek, slide macet, atau kita salah ngomong? Apa yang mesti dilakuin? Rasanya pengen langsung panik aja gitu. Itu reaksi alami banget. Namanya respons fight or flight. Reaksi insting tubuh kita pas ngerasa ada ancaman. Jantung jadi deg-degan, napas pendek, dan yang paling parah, ini matiin bagian otak buat mikir jernih. Padahal justru pas itu kita paling butuh mikir jernih kan? Iya banget. Terus gimana ngatasinnya? Kuncinya, kenali pas respons ini muncul, dan jangan biarin dia ngambil alih. Jadi langkah konkretnya gimana pas kejadian itu? Antisipasi sih penting ya, punya rencana B gitu ya. Tapi kalau kesalahan tetap kejadian, lakuin yang namanya mid-course corrections, koreksi di tengah jalan. Langkahnya gimana tuh? Ya kira-kira gini, pertama sadari dulu apa yang terjadi, kedua cek postur kita, rileksin bahu, tegakin badan, ketiga ambil napas dalam yang panjang, pelan-pelan, keempat bilang ke diri sendiri, nggak apa-apa kok, ini normal terjadi, ini namanya destigmatisasi. Oke, tenangkan diri dulu ya. Iya. Kelima, netralin pikiran negatif. Misalnya, saya gagal, ganti jadi ini cuma gangguan kecil. Keenam, cari satu hal kecil buat disyukuri saat itu. Untung audiensnya suportif, misalnya. Ketujuh, bayangin lagi momen sukses atau tujuan Anda buat bangkitin lagi rasa pede. Selain ngelola diri sendiri, ada cara nggak buat ngubah situasi itu jadi positif di mata audiens? Bisa banget. Coba rewrite reality, ubah cerita di kepala kita. Anggap aja kesalahan itu malah jadi kesempatan. Kayak Sam Walton atau Frank Sinatra. Katanya mereka sengaja nunjukin sedikit cacat biar kelihatan lebih manusiawi, lebih relatable. Oh, jadi biar nggak kelihatan sempurna banget gitu ya? Iya, kalau situasinya pas dan cocok sama kepribadian Anda, ya akui aja kesalahannya dengan santai atau pakai sedikit humor. Ajak audiens ketawa bareng. Nunjukin sisi manusiawi kita. Daripada panik atau defensif, itu justru bisa nambah karisma loh. Oke. Jadi, setelah kita kupas tuntas nih bab 11, apa ya rangkuman intinya biar presentasi kita makin berkarisma? Biar gampang diingat gitu. Kalau dirangkum ya, intinya ada di 3 pilar utama. Persiapan, kehadiran, presence, sama koneksi. Oke, persiapan, kehadiran, koneksi. Gimana tuh detailnya? Persiapan itu artinya kuasai materi Anda. 1 pesan utama yang jelas, 3-5 poin kunci, dibungkus pakai cerita dan visual yang kuat, terus dilatih sampai mendarah daging. Kehadiran itu artinya pas tampil, pancarin pede lewat bahasa tubuh yang kuat dan tenang. Kuasai ruang, kurangin gangguan kecil-kecil, pakai suara yang hangat dan bervariasi, sama manfaatin jeda secara strategis. Oke, terus yang terakhir, koneksi. Nah, koneksi itu artinya fokus ke audiens. Pakai bahasa yang berpusat ke mereka. Bangun hubungan lewat kontak mata, kehangatan yang tulus. Dan kalau ada salah, tangani dengan anggun dan manusiawi. Ini semua sebenarnya soal ngelola perhatian, emosi, sama persepsi audiens secara sadar. Gitu intinya. Luar biasa. Lengkap banget ya. Itu tadi kupasan mendalam kita soal seni presentasi berkarisma dari bab 11, The Charisma Myth. Banyak banget ya teknik konkret yang bisa Anda coba langsung nih. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan juga bahas gaya karisma yang beda-beda, ya ada gaya fokus, visioner, kebaikan, kindness, sama otoritas. Pertanyaannya gini,
Apa tuh? Setelah Anda mungkin ngenalin gaya karisma alami Anda sendiri, nah gimana caranya Anda bisa adaptasi teknik-teknik presentasi yang kita bahas tadi biar terasa paling otentik dan paling efektif buat Anda pribadi? Kan nggak semua teknik cocok buat semua gaya atau kepribadian ya. Nemuin kombinasi yang pas buat Anda, itu kunci berikutnya. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Jadi PR buat kita semua ya. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.